Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pejuang UTBK dan sahabat Listrika Channel yang masih menunggu video-video FR dari Listrika Channel. Oke, bagi adik-adik yang akan berjuang sampai tanggal 29 ini, hari ini kakak akan uploadkan itu soal tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Dan ini juga keluar di tes kedinasan ya adik-adik. Jadi sebelum kita lihat ke soalnya, sebelum kita bahaskan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe, dan bagi adik-adik yang sudah subscribe, sebarkan link ini sebanyak-banyaknya ke teman adik-adik agar membantu mereka nantinya dalam menjawab soal UTBK di gelombang kedua. Karena info dari sahabat Listrika Channel itu soal-soal yang diupdatekan di Listrika Channel itu soalnya sangat mirip dengan soal-soal gelombang kedua ini. Jadi jangan adik-adik sampai ketinggalan. Oke, kita lihat ke soalnya. Oke. Di soal ini sebuah mobil dapat menempuh jarak 100 km. Oke, jaraknya adalah 100 km dengan bensin yang dibutuhkannya adalah 12 liter. Berarti ketika dia menempuh jarak 100 km, bensin yang dibutuhkannya 12 liter. Jika di tangki mobil terdapat 30 liter, maka jarak yang bisa ditempuh berapa? Nah, di sini kan kita perlu cari tahu apakah di sini kita akan menggunakan perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Nah, bagaimana kita bisa tahu, oh ini soalnya menggunakan perbandingan berbalik nilai, oh ini soalnya menggunakan perbandingan senilai. Nah, cara yang paling mudah mengetahuinya itu adalah, kan di sini katanya 100 km itu bensinnya 12 liter. Kalau bensinnya ada 30 liter, otomatis jarak yang ditempuhnya lebih dong dari 100 km. Kalau dia seperti ini, soalnya bensin yang dikeluarkannya itu lebih banyak dari sebelumnya, otomatis jarak yang ditempuhnya juga lebih jauh. Maka di sini akan kita gunakan dia adalah perbandingan senilai. Oke, perbandingan senilai. Oke, jadi paham ya, jika seandainya di soal itu jumlah yang disediakannya itu lebih banyak, maka jarak yang akan ditempuhnya juga akan lebih banyak. Itu dia. Berarti kan bisa kita buatkan di sini ada jarak tempuh, ada di sini adalah bensin yang dibutuhkan. Oke, ketika jarak tempuhnya adalah 100 km, bensin yang dibutuhkannya adalah 12 liter. Ketika dia punya bensin 30 liter, berapa jarak yang bisa ditempuhnya? Nah, kalau dia perbandingan senilai, itu proses pengerjaannya itu kita lakukan dengan perkalian silang. Oke, perkalian silang. Berarti kan ini tinggal kita kali silang ya. Berarti dia di sini 12x sama dengan 100 kali 30. Berarti 12x sama dengan 3000. X sama dengan 3000 per 12. Kita dapatkan X-nya sebesar 250. Jadi artinya dengan bensin 30 liter, maka jarak tempuh kita adalah 250 km. Oke, itu dia ya. Jadi bisa dipahami bahwa perbandingan senilai itu semakin banyak yang tersedia, maka tempat yang dituju juga akan semakin jauh. Misal kita buatkan persamaannya, jika P-nya meningkat, maka Q juga akan ikut meningkat. Itu dia. Itu yang dikatakan dengan perbandingan senilai. Oke, bisa dipahami ya untuk perbandingan senilai. Oke, lanjut kita ke soal yang kedua. Soal kedua ini apakah dia masih perbandingan senilai atau berbalik nilai? Kita lihat soalnya. Perusahaan Batako membutuhkan 20 orang pekerja untuk membuat pesanan selama 18 hari. Jika banyaknya pesanan tidak berubah, artinya pesanannya tetap ya, ternyata yang mengerjakan hanya 15 orang, maka berapa lama pesanan dapat diselesaikan? Oke, di sini logika kita berpikir ketika ada 20 orang yang bekerja, itu 20 orang yang bekerja itu bisa bekerja menghasilkan batako selama 18 hari. Oke,
jika 15 orang yang bekerja, maka berapa lama pesanan akan terselesaikan? Oke, kalau 15 orang yang bekerja, maka waktu penyelesaiannya lebih lama atau lebih sedikit? Lebih lama ya. Kalau 20 orang 18 hari, kalau 15 orang berarti lebih dong dari 18 hari. Berarti di sini kita menggunakan perbandingan. Berarti kalau dia perbandingan berbalik nilai, itu kita mengalihkannya lurus ya. Kalau dia perbandingan senilai, tadi kan dia kita kalikan silang. Berarti kita buatkan ini dalam bentuk persamaannya. Berarti kan ada pekerja, ada waktu penyelesaian pekerjaannya. Pekerjanya itu tadi ada 20 orang. Oke. Ada 20 orang pekerja, bisa diselesaikan selama 18 hari. Jika 15 orang yang bekerja, berapa hari bisa terselesaikan? Berarti kan kita kalinya lurus tadi ya, 20 kali 18 itu sama dengan 15x. Berarti ini 360 per 15 itu sama dengan x. Berarti dapat dia x-nya adalah 24. Berarti ketika yang mengerjakan pembuatan batako itu 15 orang, maka waktu yang diperlukannya adalah 24 hari. Ini dia kalau perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, bisa dipahami ya dari soal ini. Oke, untuk soal yang nomor 3 ini dia soalnya agak berbeda dari soal yang nomor 1 dan nomor 2 tadi, tapi tetap kita di sini menggunakan yang namanya perbandingan. Apakah kita gunakan perbandingan senilai atau berbalik nilai? Berarti kita cek dulu ke soalnya. Oke, kata soalnya ayah dan ibu pergi ke rumah nenek mengendarai sepeda motor. Perbandingan kecepatan mereka 5:3. Jika selisih waktu yang diperlukan untuk sampai ke rumah nenek adalah 24 menit. Artinya selisih waktu untuk mereka berdua adalah 24 menit. Maka tentukan waktu yang dibutuhkan ibu. Jadi berapa sih waktu yang dibutuhkan ibu untuk sampai ke rumah nenek? Berarti kan di sini perbandingan ayahnya, perbandingan ayah banding ibu itu kan nilainya udah diketahui 5:3. Lalu selisih waktu mereka adalah 24 menit. Selisih waktu 24 menit. Berarti kan di sini kita mencari berapa waktu yang dibutuhkan oleh si ibu. Berarti waktu yang dibutuhkan oleh si ibu, waktu ibu ya, waktu yang dibutuhkan ibu itu perbandingan ibu tadi kan adalah 3. Oke. Lalu selisih antara perbandingan ayah ibu itu kita dapatkan dia adalah 2. Selisih waktunya untuk sampai ke rumah nenek tadi adalah 24. Berarti di sini bisa kita sederhanakan ya. 12 dapat dia 36 menit. Berarti artinya di sini waktu yang dibutuhkan ibu untuk sampai ke rumah nenek adalah 36 menit. Ini dia. Oke, bisa dipahami ya. Soalnya kalau perbandingan berbalik nilai dan senilai ini bentuk soalnya sangat bervariasi. Oke. Ini pembahasan kita untuk perbandingan senilai dan berbalik nilai. Semoga ini bisa membantu adik-adik yang akan ujian UTBK sampai tanggal 29 ini dan adik-adik yang akan berjuang di ujian kedinasan, karena perbandingan senilai dan berbalik nilai ini pasti juga akan keluar itu di tes kedinasan. Jadi tetap terus ikutin Lisvika Channel. Oke, bagi adik-adik yang belum subscribe Lisvika Channel, silahkan subscribe, dan bagi adik-adik yang sudah subscribe Lisvika Channel, silahkan bagikan video-video yang ada di Lisvika Channel kepada adik-adik agar mereka terbantu dalam ujian kedinasan, SIMAUI, Mandiri, dan UTBK yang akan berlangsung 2 hari lagi. Bagi adik-adik yang sudah setia dengan Lisvika Channel, terus ikutin Lisvika Channel, karena kita akan banyak berbagi informasi kepada adik-adik tentang seputar perguruan tinggi, beasiswa-beasiswa yang bisa adik dapatkan di perguruan tinggi, dan mata kuliah apa saja yang akan adik-adik dapatkan di perguruan tinggi sesuai dengan jurusan adik.